Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Terpujilah Tuhan pagi ini dan selama-lamanya. Dia senantiasa setia melindungi kita. Puji syukur karena kita masih diberi napas kehidupan dan memperkenankan kita memasuki akhir pekan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku, seorang Indonesia baru saja melakukan perjalanan ke Israel. Dia terkesan dengan keunggulan di segala bidang di sana, baik orang-orangnya maupun negerinya. Menurutnya, orang-orang Israel betul-betul pekerja keras, menyulap ciptaan Tuhan yang kasar menjadi indah dan nyaman didiami. Dia pun tertegun melihat pemandangan kontras beda antara Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat dilihat dari ketinggian. Yerusalem Timur gersang dan kerontang. Yerusalem Barat hijau dan asri. Mengapa? Karena Yerusalem Barat dimiliki orang Israel yang ulet, bekerja keras, dan membuatnya asri. Sedangkan Yerusalem Timur bukan dihuni dan dimiliki orang Yahudi. Saudaraku, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Bukan berarti semuanya sudah jadi, tinggal menikmatinya. Tapi perlu perjuangan, dan hasilnya dipetik kemudian. Artinya, hidup itu akan diwarnai dengan upaya tiada henti, agar kita tetap bertahan. Bertahan melawan sakit, bertahan untuk mendapatkan nafkah, bertahan dari tekanan hidup, bertahan dari stres, dan bertahan dari lingkungan yang tidak nyaman. Umat Israel merupakan contoh konkret. Selama 40 tahun, tanpa jeda berjuang terus di padang gurun, dengan cita-cita dan harapan bisa memasuki negeri yang penuh susu dan madu, negeri yang subur dan menjanjikan kemakmuran. Mereka sungguh-sungguh menempuh perjalanan yang tidak mudah. Ketika mereka akan menginjakan kaki memasuki negeri baru itu, bukan berarti semuanya sudah serba jadi. Bukan, saudaraku. Mereka harus berhadapan dengan tantangan. Mereka harus berani berkeringat dan berjuang dengan gigih. Tanpa itu, mereka terpental keluar dari negeri yang dijanjikan itu. Mereka bisa terusir dari negeri yang diimpikan selama ini. Jadi, sekarang ini pun sama. Meski kita hidup dengan iman, kita hidup bersama kasih Tuhan, itu bukan berarti semuanya telah tersedia. Tetapi semuanya harus tetap diperjuangkan. Uang harus dicari, kesehatan mesti dijaga, karir membutuhkan kerja serius dan kecerdasan. Segala macam kebutuhan kita supaya terpenuhi harus diusahakan. Saudaraku, yang menjadi optimisme umat Israel dan kita ini, berani melangkah adalah janji Tuhan. Sekaligus juga kita berani kerja keras, disiplin,
dan pantang menyerah. Janji ini yang menguatkan kita. Sebab dengan janji Tuhan inilah kita yakin perjuangan kita tidak sia-sia. Saat lelah, kehadiran Tuhan memberikan tenaga baru. Saat putus asa, Tuhan memberi harapan. Di saat terjepit, Tuhan memberi jalan yang tidak terduga. Janji Tuhan itu bukan sekedar pernyataan kosong. Bukan pula suatu harapan semu. Karena janji itu ditepati Tuhan. Tuhan tidak mengenal ingkar janji. Teks bacaan kita merupakan pernyataan Allah, yakni janji akan menyertai langkah Yosua dan umat Allah. Allah akan memberikan tanah yang mereka injak. Itu mengandung makna Tuhan akan melindungi mereka dari kekuatan apapun yang menghambat mereka. Dengan catatan, umat itu harus tetap konsisten beriman kepada Allah. Saudaraku, selama kita bernapas, kita tetap harus berjuang. Ada memang saat rileks, ada momen kegembiraan, banyak kesempatan manis yang kita kecap dari karunia Tuhan dan usaha kita. Tapi, sekali lagi, hidup itu bersifat perjuangan. Yang menguatkan kita adalah janji Tuhan. Ya, janjinya yang akan memberi dan terus melengkapi yang kita butuhkan di tengah perjuangan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meski hidup penuh perjuangan, kami tidak gentar menjalaninya. Selama Tuhan bersama kami. Syukur, Engkau terus mendampingi dan melengkapi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.